warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Singgi Sulistiono, mahasiswa dari kampus Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung dengan jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini, video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dengan dosen Alif Ilham Fatriansah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis penyebab kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelum itu, kita akan membahas penyebab kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan. Penting untuk memahami apa itu perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan adalah proses strategis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan evaluasi sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Penyebab kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan tersebut. Di antaranya 1. Kurangnya komitmen manajemen. Jika manajemen puncak tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perencanaan sumber daya perusahaan, maka sulit untuk departemen sumber daya manusianya untuk melaksanakan sebuah rencana. Selanjutnya, jika manajer ini tidak terlibat aktif dalam proses perencanaan dan implementasi, maka rencana tersebut akan sulit dijalankan. Yang kedua, perencanaan yang tidak realistis. Tujuan yang tidak jelas. Jika tujuan perencanaan sumber daya perusahaan tidak jelas dan tidak terukur, maka sulit untuk mengukur keberhasilannya. Anggaran yang tidak memadai. Kurangnya anggaran dapat menghambat pelaksanaan program-program perencanaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan karyawan. Karyawan yang tidak merasa terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi, maka mereka akan kurang termotivasi untuk mendukung perubahan perusahaan tersebut. Kurangnya komunikasi juga kurangnya komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, lingkungan bisnis yang dinamis. Perubahan yang cepat, perubahan teknologi, perubahan pasar, dan peraturan dapat membuat rencana perusahaan sumber daya perusahaan menjadi usang. Adanya suatu ketidakpastian
dalam lingkungan bisnis dapat menyulitkan dalam membuat perencanaan dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kelima, kurangnya evaluasi. Tidak ada mekanisme evaluasi. Jika tidak ada mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas perencanaan sumber daya perusahaan, maka sulit untuk mengetahui apakah rencana tersebut berhasil atau tidak. Tidak ada tindakan perbaikan. Jika ada masalah yang teridentifikasi dalam evaluasi, tetapi tidak ada tindakan perbaikan yang diambil, maka masalah tersebut akan terus berulang. Selanjutnya, mencegah kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan. Untuk mencegah kegagalan dalam mengimplementasikan perencanaan sumber daya perusahaan, maka sebuah perusahaan itu perlu, yang pertama, membangun komitmen manajemen. Libatkan manajemen puncak dan manajer lini dalam proses perencanaan dan implementasi. Yang kedua, membuat perencanaan yang realistis. Tetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan realistis. Yang ketiga, libatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi. Yang keempat, menyediakan sumber daya yang memadai. Pastikan ada anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program perencanaan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi secara berkala yang efektivitas perencanaan sumber daya perusahaan dan lakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Untuk menganalisis lebih lanjut topik ini, penyebab kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan. Dalam suatu perusahaan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ada beberapa hal yang dianalisis. Di antaranya, yang pertama, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Bisa itu manajer lini dan karyawan. Kemudian melakukan analisis dokumen perencanaan, laporan evaluasi, dan data kinerja karyawan. Selanjutnya, lakukan observasi langsung, mengamati proses kerja dan interaksi antara karyawan. Kemudian, dengan melakukan analisis yang komprehensif, maka perusahaan dapat mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Dari penjelasan tadi, bisa kita tarik
Kesimpulan, kegagalan dalam mengimplementasikan perencanaan sumber daya perusahaan seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor yang kompleks. Faktor-faktor ini dapat mencakup kurangnya komitmen manajemen, perencanaan yang tidak realistis, kurangnya keterlibatan karyawan, lingkungan bisnis yang dinamis, dan kurangnya evaluasi. Untuk mencegah kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan perlu membangun komitmen manajemen, membuat perencanaan yang realistis, melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi, menyediakan sumber daya yang memadai, pastikan ada anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program perencanaan sumber daya perusahaan, dan melakukan evaluasi secara berkala, dan lakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Jadi, keberhasilan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan membutuhkan perencanaan yang matang, komitmen yang kuat dari seluruh pihak, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan melakukan langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan mencapai tujuan bisnisnya. Demikianlah pembahasan tentang analisis implementasi dari penyebab kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentang channel ini ya kawan-kawan, karena semua itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.